Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustaz yang akan mengisi tausiah pada hari ini, Ustaz Miswanto SPD MPD, dan juga yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan remaja dan adik-adik yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur atas apa yang Allah telah berikan, yaitu rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam marilah kita panjatkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Yang pertama, ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan, yaitu laporan penerimaan infak Ramadan. Saldo sebelumnya berjumlah Rp3.050.000, dan untuk penerimaan infak tarawih malam kemarin berjumlah Rp1.360.000, sehingga saldo pada malam hari ini berjumlah Rp4.410.000. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh jamaah yang telah bersedia menyisihkan sebagian rezekinya. Marilah kita bersama-sama menghadirkan dengan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tausiah Ramadan pada malam hari ini akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 15 menit, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Miswanto SPD MPD dengan judul Zakat, Infak, Sedekah Pembuka Berkah. Selanjutnya, untuk menjaga kesyukuran salat kita bersama, kami mengimbaukan pada seluruh jamaah untuk mengisi saf yang kosong, menonaktifkan handphonenya, dan kepada adik-adik agar tetap menjaga ketertiban. Salat tarawih akan dilaksanakan dalam 8 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat 1 salam. Untuk petugas salat tarawih insyaallah akan diisi oleh Imam Muhammad Abdul Hafiz dan Bilal Fikri Nur Hanif. Kepada petugas dapat menyesuaikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang jelas ataupun salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, slide. Sudah. Mana ini punya bang? Nggak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, mampirnya ke Pulau Penyengat. Duduk di kapal, duduk paling depan. Jawab salam, kayaknya tak semangat karena sebab kebanyakan makan. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Jami tidak pernah berkurang, Kiai. Memang menjadi mercusuar di Kecamatan Lubuk Baja, menjadi salah satu contoh bahwa antusias jamaah di sini juga tidak pernah berkurang. Amin, hingga akhir Ramadan. Amin.
Kita lihat siapa yang menjadi winner atau pemenangnya hingga akhir Ramadan. Setuju Pak? Waktu yang akan menjawab. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan berpuasa justru akan membuat manusia jauh lebih sehat. Justru dengan berpuasa menjauhkan dari segala penyakit, sekalipun kita lemah, letih, lesu untuk melaluinya. Kalau yang punya anak kecil, ujiannya memberikan semangat kepada anak kecil. Kalau punya orang tua, ujiannya merawat orang tua. Dan itu semua menjadi ladang pahala. Punya istri, agak banyak pulsanya, juga ladang pahala. Punya suami, jarang duduk di rumah, ladang pahala. Punya anak yang aktifnya luar biasa, ladang pahala. Bukan lasak ya Bu, Pak, tapi aktif. Terkadang sugesti dari lisan kita yang membuat anak kita lah didoktrin. Berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Masjid Jami hari demi hari semakin megah. Amin. Tentu kemegahan harus dibarengi dengan kemegahan umatnya. Abad ke-7 dan ke-6 Islam mengalami kejayaan. Pada masa Bani Abbasiyah itu ekspansi yang dibesarkan Bapak Ibu, perluasan wilayah, bukan jajahan Bapak Ibu ya. Jadi Islam tidak pernah menjajah. Islam itu kalaupun dia ekspansi, memperluas wilayahnya, itu semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat sekitarnya, bukan diambil ekonominya, dibunuh rakyatnya, enggak. Islam itu justru hadir memberikan warna yang terbaik. Pada masa Bani Umayyah, Islam itu ditingkatkan dari sisi ijtihadnya, yaitu pola pikir dan ilmunya. Dan itu semua diadopsi oleh Masjid Jami. Bangunannya makin bagus, masyarakatnya makin kompak. Amin. Aminnya agak berat kayaknya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita lihat bagaimana urgensi zakat itu sesungguhnya. Di Indonesia tidak kurang daripada 200 triliun potensi zakat yang ada di Indonesia. Nanti kalau salah mohon dikoreksi, tapi insya Allah data ini valid. 200 triliun itu yang mampu membayar tidak lebih daripada 10%. Di Batam itu sementara APBD-nya tidak menyentuh di 10 triliun. Artinya kalau seandainya zakat itu benar-benar dikumpulkan Bapak dan Ibu, maka tidak akan ada lagi orang miskin, sudah bisa dipastikan. Bagaimana cara mensurveinya? Kita ambil satu contoh. Pada masa Abu Bakar itu Abu Bakar pernah bercerita seperti ini. Zakat pada periode saya menjadi khalifah, tidak ada yang boleh menentang untuk membayar zakat, kata Abu Bakar. Lalu Umar bertanya, wahai khalifah, seandainya ada yang menentang gimana? Seandainya ada yang menentang perintahku terhadap zakat, kalau hari ini perda lah, kira-kira begitu ya Pak ya, di kota. Kalau seandainya di negara dijadikan undang-undang begitu. Seandainya tidak ada yang mendukungku untuk menegakkan zakat, maka aku sendirilah yang akan menegakkan zakat tersebut dan melawan dia, siapapun orangnya, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan terbukti pada masa itu tidak ada orang miskin. 8 asnaf itu kesulitan untuk dicari Pak. Kenapa? Karena semuanya sadar untuk berzakat. Dan pada saat itu pula semua ekonomi menjadi rata. Hari ini kenapa Pak ekonomi nggak menjadi rata, begitu banyak grafik kemiskinan semakin meningkat? Karena ekonomi hanya dipegang oleh segelintir orang. Bukan membahas yang 300 triliun ya Pak ya, mohon maaf. Tapi benar, seandainya 200 triliun itu bergulir, berapa kota Batam yang bisa kita beli? 20 kota Batam operasionalnya bisa kita jamin. Kalau di bawah 10
triliun. Kalau nggak salah menyentuh 4 hingga 8 triliun APBD kita. Ini mohon maaf kalau ada kepala dinas mau nanti diperbaiki. Artinya zakat sangatlah besar potensinya. Kalau seandainya ingin diambil keberkahannya, maka bisa dipastikan benang merah zakat mampu mengayakan orang miskin dan menyamaratakan harta. Itulah yang disebut dengan hukum ekonomi Islam. Hukum Islam itu bukan memperkaya orang kaya dan membuat miskin orang miskin, tetapi menjadikan ekonomi berputar dan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Ini hukum Islam. Tapi hari ini kenapa ekonomi hanya berpihak kepada segelintir orang? Karena kesadaran zakat belumlah kita miliki. Siapa orangnya? Bisa jadi kita. Ya, Bu, Pak. Ayo, kita koreksi. Mal yang ada di rumah kita, kira-kira berapa yang harus kita keluarkan kalau seandainya sudah tembus asnafnya? Besok kalau mau Idul Fitri, silahkan hubungi pengurus Masjid Jami. Ustadz, saya punya 2 mobil, 2 rumah, 2 anak, 2 kan ibu yang mancing, 2 kos-kosan, berapa kira-kira zakat yang harus saya keluarkan? Maka kalau zakat sudah dikeluarkan rata bagi-baginya, pasti tidak ada lagi orang miskin. Sudah bisa dipastikan. Pelajarannya dari kisah di awal tadi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya saya ingin mencoba mentadabburi surat At-Taubah ayat 60. Di sana ada 8 asnaf yang bisa kita salurkan zakat ini. Tetapi berhubung waktu sudah menunjukkan jam 8.15 dan tidak boleh berlama-lama, takut kena penalti, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Seandainya Bapak Ibu penasaran, nanti boleh dilihat Bapak Ibu At-Taubah ayat 60. Itu memberikan pelajaran kepada kita semua, dan bagi nanti amil zakat yang ada di sini barangkali bisa mentadabburinya, barangkali kajian ahad subuh atau mungkin kajian-kajian yang lebih detail, silahkan dibuka ayat ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barangkali ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.